Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu pendekatan dalam ilmu politik. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Rahim. Saya Muhammad Rizal. Saya Putra Bupati. Yaitu materi pertama ada pendekatan interpretasi dalam ilmu politik. Interpretasi adalah cara memahami dan memberi arti pada peristiwa sejarah untuk membangun gambaran masa lalu. Yang kedua yaitu tokoh-tokoh yang menganalisis pendekatan interpretasi. Yang pertama, David Epstein. David Epstein menjelaskan bahwa politik sebagai sistem yang terdiri dari input, proses transformasi, output, dan umpan balik. Yang kedua yaitu Miriam Widarto. Miriam ini berfokus pada pemahaman hubungan kekuasaan dan pengetahuan dalam berbagai rezim politik di Indonesia. Yang ketiga yaitu Gabriel Altman. Gabriel Altman menegaskan bahwa gabungan analisis struktural dan fungsional untuk memahami dan membandingkan sistem-sistem politik. Yang ketiga yaitu ciri khas pendekatan interpretasi. Yang pertama ada mencari makna dari fenomena sosial atau budaya, fokus pada praktik sosial. Yang kedua yaitu fenomena sosial dianggap sebagai teks yang perlu diinterpretasikan secara mendalam. Yang ketiga yaitu berangkat dari data spesifik, mencari makna umum, lalu kembali pada konteks khusus. Tahapan dalam pendekatan interpretasi yaitu mendeteksi, mengidentifikasi, menganalisis, dan menarik kesimpulan. Yang keempat yaitu studi kasus. Studi kasus yang kami ambil dalam pendekatan interpretasi dalam ilmu politik itu berjudul Konstruksi Citra Politik Jokowi Ma'ruf dan Prabowo Sandiaga di Koran Dewa Pos pada pemilu tahun 2019. Pada studi kasus kali ini berfokus analisis pada pemberitaan tentang dua pasangan calon dan strategi kampanye. Citra Jokowi Ma'ruf di sini disebutkan pembangunan dukungan ulama dan religius generasi muda. Jawa Pos memilih topik berdasarkan logika bisnis agar menarik dan tidak memihak. Metode analisis pendekatan yang digunakan interpretasi dalam studi kasus ini yaitu analisis wacana, firefox, dan analisis framing untuk memahami pesan berita dan hubungan dengan strategi kampanye. Selanjutnya yaitu Baik, selanjutnya yaitu pendekatan positif dalam ilmu politik. Yang pertama, pendahuluan. Jadi pendekatan positif ini berakar dari filsafat positivisme Auguste Comte pada abad ke-19, menekankan pengetahuan melalui berdiri dunia dan empiris. Yang kedua yaitu Ilias pendekatan positivis berbasis fakta dan data bagi empiris yang dapat diamati, dan juga menggunakan metode ilmiah, kuantitatif, dan sistematis. Selanjutnya mencari pola umum dan hukum sebab akibat dalam fenomena politik. Yang ketiga yaitu tokoh dalam pendekatan positivis, yaitu yang pertama ada Auguste Comte, yang kedua ada John Stuart Mill dan Herbert Spencer. Yang ketiga itu Henderson dan Dia atau positivisme hukum. Yang keempat yaitu studi kasus, pengaruh media sosial terhadap positivisme politik pada pemilihan pemuda di Kota Bandung. Metode survei kuantitatif pada 300 responden, hubungan positif signifikan antara intensitas penggunaan media sosial dan partisipasi politik, menggunakan statistik untuk verifikasi pola dan hubungan sosial. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Nabila. Saya akan menjelaskan tentang pendekatan behavioralisme. Definisi pendekatan behavioralisme menurut tokoh-tokoh yang pertama itu ada David Epstein. David Epstein menyatakan bahwa behavioralisme adalah usaha untuk menjadikan ilmu politik lebih bersifat ilmiah. Dia menekankan bahwa penelitian politik harus berbasis
pada data empiris yang dapat teruji sehingga analisis politik tidak sekedar normatif, tetapi dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang kedua ada Robert Dahl. Dahl berpendapat bahwa behavioralisme merupakan pendekatan yang mengarahkan perhatian pada perilaku individu maupun kelompok dalam politik. Yang ketiga ada Max Stroh. Menurut Max, behavioralisme menekankan pentingnya penggunaan metode empiris, terutama analisis kuantitatif. Yang kedua itu ada tokoh penting, David Eastman. Sistematisasi ilmu politik berbasis data. Robert Dahl, distribusi kekuasaan dalam perilaku nyata. Gabriel Almond, budaya politik dan perilaku. Max and Stover, metode kontemporer. Yang ketiga itu ada ciri khas. Yang pertama itu fokus pada perilaku nyata individu atau kelompok. Yang kedua empiris, kuantitatif, terukur. Yang ketiga netral nilai atau tidak menilai baik buruk. Yang ketiga, yang keempat cari pola umum dalam perilaku politik. Yang terakhir interdisipliner atau pinjaman konsep ilmu sosial lainnya. Yang keempat itu ada studi kasus. Nah, di sini studi kasusnya berjudul Pemilu 2024 di Jambi, pengalaman pendidikan terhadap perilaku pemilih pendidikan tinggi. Pemilih lebih rasional, kritis, aktif. Behavioralisme menjelaskan hubungan pendidikan dan perilaku politik. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Richard. Kemudian ada pendekatan institusionalisme, yaitu sebenarnya fokus pada institusi sebagai pusat analisis politik. Institusi itu adalah norma, nilai praktik nyata yang mempengaruhi tindakan politik warga, melengkapi kelemahan institusionalisme lama. Narasi menjadi instrumen penting dalam politik digital. Kajian menekankan bukti empiris tentang keberadaan dan cara kerja institusi. Kemudian ada tokoh penting, saya mengambil dua, yaitu satu James G. Marx dengan pendekatan sosiologi institusional. Kemudian ada Douglas C. North dengan pendekatan historical institusional dalam ekonomi politik. Yang ketiga adalah ciri khasnya. Ciri khas pendekatan institusionalisme, institusi memengaruhi perilaku politik, menolak individualisme rasional murni. Konteks sejarah dan kelembagaan sangat penting. Institusi tidak netral, memiliki beberapa varian pendekatan menggabungkan struktur dan agensi. Kemudian ada studi kasus, yaitu analisis transformasi akuntansi pemerintahan di Indonesia berdasarkan New Institutionalisme Theory. Kemudian selanjutnya penting dalam ilmu politik. Pertama itu pendahuluan. Tujuannya memahami realitas sosial secara mendalam, membongkar kekuasaan dan ideologi itu sendiri. Terus relevansi, mengkritisi praktik demokrasi Indonesia, termasuk oligarki, korupsi, manipulasi rakyat. Terus sifat reflektif, etis dan transformatif. Terus yang kedua, tokoh utama. Yang pertama itu ada Rasmapri Susono, itu membahas etis filosofis. Yang kedua Paulus Wirutomo, itu membahas sosiologis dan transformasional. Selanjutnya ciri khas pendekatan. Yang pertama itu Marcus Suseno. Ini berbasis etika moral, berpihak pada yang tertindas, sama kritis secara manipulasi prosedural. Selanjutnya Paulus Wirutomo. Ini dia membahas soal masyarakat sebagai sumber perubahan, kritik pembangunan elitis dan sektoratis, tekanan partisipasi, kesetaraan dan berbasis data sosial. Selanjutnya studi kasus. Marcus Suseno itu membahas politik uang dulu, analisisnya krisis moral dan ketidakadilan nasional. Terus solusi pendidikan etika politik dan kesadaran kolektif.
Selanjutnya Paulus Brutomo. Ini lebih ke pembangunan IKN. Analisisnya elitis, tidak inklusif, ancaman bagi masyarakat adat. Solusinya melibatkan masyarakat lokal yang mengingat adat dan sosial sebagai dasar tindakan. Selanjutnya kesimpulan dibacakan oleh Ridwan. Baik, kesimpulan dari materi kami yaitu masing-masing pendekatan memberikan perspektif dan metode analisis yang berbeda dalam mengalami fenomena politik, di mana pendekatan dan interpretasi menggunakan makna subjektif dan konteks sosial. Pendekatan positivis mengutamakan model ilmiah dan data empiris. Pendekatan behavioralisme fokus kepada perilaku individu dan kelompok. Pendekatan neo-institusionalisme melihat peran institusi dalam membentuk dinamika politik, serta pendekatan kritis berusaha mengungkapkan dan mengubah struktur kekuasaan yang tidak adil dalam masyarakat. Jadi semua pendekatan tersebut saling melengkapi untuk memberikan wawasan yang lebih komprehensif dalam studi ilmu politik. Sekian mungkin dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum